Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 2 bagian B. Tertulis demikian. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara yang dikasih Tuhan, sepasang suami istri sedang mencari rumah untuk dibeli. Setelah pencarian di berbagai media, iklan, dan melihat-lihat secara langsung, mereka tertarik dengan sebuah rumah yang dijual secara cepat. Harganya murah, dan pemilik rumah memberikan pernyataan bahwa rumah itu, kalau tidak segera dibeli oleh mereka, maka akan dibeli oleh orang lain yang sudah mengincar. Karena takut akan kehilangan kesempatan untuk membeli dan memiliki, mereka pun dengan segera melakukan transaksi. Tapi setelah jual beli dilakukan, ternyata rumah itu ada dalam sengketa. Keputusan yang dilakukan terburu-buru biasanya akan membawa penyesalan. Kita hidup dalam zaman yang seringkali membuat kita ingin melakukan segala sesuatu serba cepat. Kita ingin jawaban yang cepat, solusi cepat, tindakan yang cepat, dan kesuksesan yang cepat. Dan pihak lain ingin kita juga segera cepat membuat keputusan yang seringkali justru menjadi semacam jebakan. Ketergesa-gesaan seringkali membuat kita mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Bukannya menunggu pimpinan Tuhan, bukannya menunggu hikmat dari Tuhan, kita malah mendahului Tuhan. Dan hasilnya, kita mengalami kerugian, kita mengalami penyesalan. Dalam Amsal 19 ayat 2 bagian B ini dikatakan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kitab Amsal mengandung banyak pesan hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang tertulis dalam kitab Amsal sangat relevan, sangat relate dengan kehidupan kita sampai saat ini. Apa yang dinyatakan di sini bukannya out of date, tapi up to date. Masih dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Masih terhubung dalam situasi kita sampai hari ini. Dikatakan di sini bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Apa yang membuat orang tergesa-gesa? Kadangkala, saudara, kekhawatiran membuat kita tergesa-gesa. Rasa takut, rasa cemas membuat kita ingin cepat-cepat mengambil keputusan. Ketidaksabaran dalam menunggu juga membuat kita cepat-cepat mengambil tindakan. Dan ini semua dikatakan di dalam Amsal adalah bisa membuat kita mengalami salah langkah. Ada orang yang cepat-cepat ingin melepas masa lajangnya, ingin cepat-cepat menikah, dan akibatnya memilih pasangan hidup yang salah. Abraham dan Sarah adalah salah satu contoh dalam Alkitab, di mana mereka mengambil keputusan salah karena tergesa-gesa. Ketika janji Tuhan untuk memberikan mereka seorang anak belum juga terrealisasi, Abraham dan Sarah mengambil keputusan salah, di mana Hagar dihampiri oleh Abraham, sehingga kemudian lahir seorang anak bernama Ismail. Padahal itu bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan punya janji yang akan ditepati sesuai waktu Tuhan. Tidak semua pintu yang terbuka berarti kita harus segera masuk. Jangan biarkan, saudara, peluang yang kelihatannya seperti peluang emas membuat kita justru melangkah di luar kehendak Tuhan. Jangan biarkan emosi
menjadi penuntun dari keputusan kita. Waktu kita takut, waktu kita khawatir, waktu kita stres dan tidak sabar, jangan ambil keputusan. Nantikan Tuhan dalam doa kita. Minta hikmat Tuhan. Taat lebih penting daripada kecepatan. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Kalau keputusan itu merupakan wujud dari ketidaktaatan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kita. Karena itu saudara, jangan tergesa-gesa, tapi nantikan Tuhan untuk bekerja dengan cara dan waktunya yang terbaik untuk melakukan perkara yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dalam bertindak dan dalam melangkah. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami sabar dan mau menunggu, meminta hikmat Tuhan, mengerti kehendak-Mu, taat pada firman-Mu, sehingga keputusan kami, langkah yang kami ambil, seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tidak keluar dari jalur yang Tuhan kehendaki untuk kami lalui. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam situasi krisis hari-hari ini, berikanlah pemeliharaan yang ajaib atas umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepada-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.